Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis dan implementasi sistem rekomendasi buku mengenai metode content based filtering dan algoritma similarity. Di sini ada beberapa hal yang akan dibahas atau yang dipersiapkan dalam membangun sistem tersebut. Yang pertama yaitu dari latar belakang permasalahan, kemudian tinjauan pustaka, kebutuhan data, dan pemodelan. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan, di mana saat ini pembaca buku mengalami kesulitan menemukan buku yang sebanding atau berkaitan dengan buku yang telah dipilih sebelumnya. Jika pembaca buku tersebut ingin membaca buku, memerlukan waktu untuk mencari dan menemukan buku lain yang mereka inginkan. Oleh karena itu, perlu menyediakan sistem rekomendasi buku. Dengan adanya sistem rekomendasi tersebut akan memberikan rekomendasi yang relevan untuk membantu pembaca buku dalam memilih buku yang diminati. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Untuk membuat tinjauan pustaka ini, sebelumnya saya menganalisis beberapa referensi penelitian dari sebelumnya. Pada sistem rekomendasi kegiatan ekstrakurikuler studi kasus di sekolah ABC. Yang kedua yaitu sistem rekomendasi buku menggunakan weighted reasonability dan content based filtering. Kemudian yang ketiga yaitu membangun sistem rekomendasi hotel dengan content based filtering menggunakan KNN dan Haversine formula. Yang keempat yaitu sistem rekomendasi konsentrasi berdasarkan aggregate aggregate function multi kriteria pada prodi informatika UK Petra. Yang kelima yaitu sistem rekomendasi content based filtering menggunakan algoritma a priori. Kemudian yang keenam sistem rekomendasi collaborative filtering berbasis user algoritma adjusted Cosin similarity. Kemudian yang ketujuh sistem rekomendasi product EMINA dengan menggunakan metode content based filtering. Dan yang terakhir yaitu sistem rekomendasi produk pena eksklusif menggunakan metode content based filtering dan TF-IDF. Selanjutnya yaitu kebutuhan data. Untuk kebutuhan data ini ada berbagai banyak cara untuk mengambil data tersebut. Di sini saya mendapatkan data tersebut yang bersumberkan dari website Gramedia. Dari sumber website Gramedia tersebut saya mendapatkan 50 data set buku dengan atribut yang pertama yaitu judul, kategori, penulis, penerbit, tahun, halaman buku, deskripsi buku, harga buku, dan rating dari buku tersebut. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pemodelan. Dalam pemodelan ini yang pertama yaitu diagram alur, di mana alur yang pertama itu dimulai dari pembuatan dataset, kemudian pre-processing data, kemudian perhitungan Cosin similarity, dan yaitu yang terakhir menampilkan rekomendasi tersebut. Dan pada pre-processing tersebut meliputi import data buku, kemudian cascading, tokenizing, filtering, dan stemming. Kemudian yaitu dari segi sistem, yang pertama itu menampilkan halaman utama. Kemudian user memasukkan kata kunci. Jika user memasukkan kata kunci, maka ia masuk kata kunci. Kalau tidak dia kembali ke atas tetap pada halaman utama tersebut. Selanjutnya, ketika kata kunci telah diinputkan, menampilkan hasil pencarian dari kata kunci tersebut. Jika tidak memilih buku, maka tetap pada halaman yang menampilkan hasil pencarian kata kunci tersebut. Jika memilih iya, maka buku yang dipilih tersebut melanjut ke content based filtering yang akan merekomendasikan buku kepada user tersebut. Kemudian menampilkan data buku. Jika memilih buku rekomendasi, maka selesai. Jika memilih buku rekomendasi kembali, maka kembali lagi ke pilih buku. Jika tidak, maka selesai.
Selanjutnya yaitu pemodelan pada tabel yang meliputi tadi ada atribut judul, kategori penulis, penerbit, tahun, halaman, deskripsi, harga, dan rating. Kemudian pemodelan selanjutnya yaitu word cloud, di mana menampil pada tulisan kata yang paling besar ini yaitu kata yang sering muncul pada deskripsi tersebut. Selanjutnya yaitu line chart. Di sini line chart berdasarkan tahun, di mana tahun 2024 ini paling banyak atau paling tinggi. Selanjutnya itu dengan pemodelan matriks. Matriks di sini yaitu true false, di mana jika 1 itu true, jika 0 itu false. Di mana jika semakin terang warna pada matriks tersebut, maka tidak ada korelasi antar tabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pemodelan P-chart. Berdasarkan kategori, di sini terdapat 10 kategori dengan persentase masing-masing dari kategori tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.